Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Solehan dari kelas 11 TKR 1 nomor absen 2. Di sini saya akan membuat video tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia, yaitu mata pelajaran PPKN dan guru mapel Bu Yakti. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama ada makna hubungan internasional. Secara sederhana, hubungan internasional berarti sebuah hubungan antar bangsa, baik antar warga negara suatu negara dan warga negara lain. Namun bila dilihat lebih mendalam, hubungan internasional merupakan studi mengenai interaksi aktif antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional meliputi negara, organisasi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ada pentingnya hubungan internasional bagi negara Indonesia, yaitu ada dua. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Kelangsungan hidup sebuah negara dapat terancam karena kudeta. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pembukaan UUD NRI tahun 1945 pada alinea keempat tentang tujuan negara, yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah politik luar negeri bebas, dan Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif, yaitu bebas dapat diartikan Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun. Kemudian aktif, secara garis besar politik Indonesia diartikan bekerja sama dengan negara lain dalam bentuk perdamaian dunia. Secara garis besar politik Indonesia tentang ketidakpilihan atau non-alignment bentuk perdamaian dunia sebagai berikut. Yang pertama, tanpa mengikatkan diri pada fakta militer. Yang kedua, menjauhkan diri dan meninggalkan penyelesaian sengketa. Yang ketiga, menghapuskan penjajahan. Kemudian selanjutnya yaitu ada sarana hubungan internasional. Menurut J. Frankel, ada bermacam-macam sarana yang digunakan untuk melakukan hubungan internasional. Yang pertama yaitu ada diplomasi. Diplomasi digunakan untuk memperjuangkan kepentingan setiap negara. Yang kedua ada negosiasi. Negosiasi atau perundingan merupakan suatu usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua negara. Kemudian yang ketiga ada lobby. Maksudnya lobby merupakan kegiatan politik yang dimaksud untuk memengaruhi negara tertentu. Kemudian yang keempat ada propaganda. Propaganda merupakan suatu usaha sistematis yang dilakukan untuk memengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan. Kemudian yang kelima ada ekonomi. Ekonomi adalah tidak perlu ditangani oleh pemerintah, tetapi diserahkan kepada lembaga-lembaga internasional. Kemudian yang keenam ada kekuatan militer. Kekuatan militer adalah peralatan dan kekuatan militer dimonopoli oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya yaitu ada materi yang B, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional adalah wadah kerjasama beberapa negara untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah disepakati, contoh PBB, ASEAN, dan Gerakan Non-Blok atau GNB. Di sini saya akan menyebutkan peranan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disebut dengan PBB. Yang pertama ada pembentukan PBB.
PBB lahir melalui gagasan yang dimunculkan oleh beberapa pemimpin negara untuk menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang dan mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Selanjutnya yaitu Indonesia dan peran PBB. Indonesia resmi menjadi anggota PBB yaitu pada tahun 1950 sebagai anggota yang ke-60. Indonesia juga sempat keluar dari anggota PBB dan kemudian masuk kembali pada tanggal 28 September tahun 1966. Peran aktif Indonesia dalam suatu organisasi yaitu PBB. Peran aktif Indonesia di dalam bentuk PBB yaitu menunjukkan beberapa hal. Yang pertama adalah Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik pernah menjabat sebagai Ketua Sidang ke-26 Majelis Umum PBB pada tahun 1971. Yang kedua, Indonesia menjadi anggota sejumlah lembaga di bawah naungan PBB seperti Dewan Sosial dan Sosial Perserikatan Organisasi Pangan dan Pertanian, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada peran Indonesia di ASEAN. Pembentukan ASEAN. ASEAN merupakan organisasi kerjasama di kawasan Asia Tenggara yang didirikan melalui Deklarasi ASEAN tanggal 28 Agustus 1968 di Bangkok, Thailand. Selanjutnya yaitu peran Indonesia di ASEAN. Peran aktif Indonesia di ASEAN ditunjukkan dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama, selain sebagai satu negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN, Indonesia juga menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN pertama di Bali pada tahun 1976. Yang kedua juga Indonesia memandang penting perdamaian dan stabilitas di kawasan ASEAN dan sekitarnya. Kemudian selanjutnya materi yang C atau yang ketiga yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Yaitu peran Indonesia di gerakan non-blok. Salah satu pemrakasa GNB gerakan non-blok. Indonesia menjadi salah satu negara yang memprakasai pendirinya gerakan non-blok. Hal tersebut diwakili oleh Presiden Soekarno selaku pemimpin negara pada saat itu. Selain Indonesia, terdapat 4 negara lainnya yang mempelopori pendirinya GNB. Keempat negara tersebut adalah Mesir, Gamal Abdul Nasser, Yugoslavia, Josip Broz Tito, India, Pandit Jawaharlal Nehru. Indonesia juga pernah menjadi pemimpin gerakan non-blok. Pada tahun 1991, Presiden Soekarno selaku Presiden RI saat itu terpilih menjadi Ketua GNB. Kemudian selanjutnya materi yang keempat yaitu atau D, yaitu perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia. Beberapa definisi perjanjian internasional menurut beberapa ahli. Menurut Mohtar Kusumadja, SHLLMN, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat dari hukum-hukum tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu menurut Oppenheimer Lauterbach, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang mengadakannya. Beberapa pengertian yang di atas bisa ditarik sebagai kesimpulan, yaitu yang pertama, perjanjian internasional pada dasarnya merupakan sebuah persetujuan dan kesepakatan. Yang kedua, objek perjanjian internasional itu sendiri adalah semua kepentingan yang menyangkut kehidupan masyarakat dalam skala internasional. Dan juga selanjutnya yang ketiga yaitu perjanjian internasional bisa terdapat dalam dua bentuk, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian yaitu ada bentuk-bentuk perjanjian internasional. Yang pertama ada konvensi, kedua traktat, ketiga persetujuan, keempat pengaturan, kelima pertukaran nota. Fungsi perjanjian internasional adalah diantaranya untuk membentuk hukum.
Membentuk hukum ini berarti membentuk ketentuan hukum bagi bangsa-bangsa atau masyarakat internasional yang bersifat multilateral dan biasanya terbuka bagi pihak ketiga. Selanjutnya yaitu ada manfaat perjanjian internasional. Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat dan untuk melaksanakan kelangsungan negaranya tidak jarang Indonesia juga melakukan kerjasama internasional dengan negara lainnya. Manfaat perjanjian internasional yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu negara-negara akan mempunyai tujuan sama dengan penerapan pola atau sistem yang mulai disesuaikan. Kemudian yang kedua diharapkan dengan semakin banyak kerjasama internasional maka perselisihan dapat diminimalisir. Kemudian yang ketiga ada penyimpangan yang melanggar kesepakatan antar negara dapat segera dikoreksi dan tindakan lebih lanjut dapat dilakukan secara cepat dan responsif. Kemudian selanjutnya yaitu berakhirnya perjanjian internasional. Perjanjian internasional ini dibentuk demi keberlangsungan hidup dan kerjasama antar bangsa atau negara sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena merupakan kesepakatan dari beberapa pihak. Namun perjanjian internasional juga bisa dibatalkan melihat beberapa kondisi seperti terjadinya pelanggaran, adanya kecurangan, dan pihak yang merasa dirugikan. Kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia ya itu ada 4. Yang pertama hubungan antar bangsa, yang kedua pertukaran misi diplomatik, yang ketiga status pejabat diplomatik, yang keempat kekebalan hukum dan hak ekstrateritorik. Di sini juga ada tugas serta fungsi dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia. Yang pertama yaitu ada representasi, adalah selain untuk mewakili pemerintahan negara sendiri, diplomat juga bisa melakukan proses mengadakan penyelidikan dengan pemerintah negara penerima. Kemudian yang kedua juga ada negosiasi, adalah mengadakan proses perundingan untuk pembicaraan baik dengan negara tempat diplomat tersebut. Kemudian yang ketiga ada observasi, adalah menelaah dengan teliti setiap peristiwa. Kemudian proteksi adalah melindungi pribadi, harta benda, dan kepentingan warga. Kemudian yang kelima persahabatan, adalah meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga ini saya sudah potong rambut 321, sudah botak dan sudah pendek, sudah rapi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.